Halo guys, selamat datang kembali di channel Harus Nobar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film action yang sangat mendebarkan. Bagaimanakah keseruan dan aksi dari film ini? So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita putar intronya. Film diawali dengan adegan seorang jurnalis Turki bernama Saida yang telah tertangkap dan akan segera dieksekusi mati oleh sekelompok ISIS. Mereka sengaja merekam aksi ini dan akan menyebarkannya di internet untuk aksi teror serta membuktikan bahwa pasukan ISIS patut dihormati oleh seluruh dunia. Namun, di balik itu, 7 orang pasukan khusus Turki telah siap untuk menghentikan aksi mereka. Pasukan khusus ini menyamar menjadi pengembala kambing dan mendekati lokasi kejadian, sementara yang lainnya bersembunyi di balik bangunan dengan senjata sniper. Ketika momen yang tepat tiba, pasukan khusus Turki segera menghabisi sekelompok ISIS tanpa ampun dan menyelamatkan Saida. Di sini kita diperkenalkan dengan komandan pasukan khusus Turki tersebut yang bernama Letnan Faisal dan sang sniper andalan mereka yang bernama Sersan Arif. Setelah Saidah mengganti bajunya, mereka langsung bergegas ke titik penjemputan helikopter yang berjarak sekitar 25 km dari lokasi mereka sekarang. Ketika pasukan khusus ini baru berjalan beberapa kilometer, mereka menemukan puluhan warga sipil yang telah dibantai oleh sekelompok ISIS. Arif melaporkan kepada Letnan Faisal bahwa sekelompok ISIS ada di depan mereka dan pasti sedang mengincar mereka untuk dieksekusi. Letnan Faisal pun menjawab bahwa mereka tidak akan takut mati sekalipun mereka akan dihabisi dengan keji. Adegan kemudian berpindah ke masa sebelumnya di mana Letnan Faisal memilih beberapa tentara untuk menjadi pasukan khusus. Ia memberitahu mereka bahwa misi yang akan mereka jalani sangat berbahaya dan mematikan, dan tidak ada yang akan menjadi tenar atau pahlawan. Mereka hanya akan dilupakan dan diganti oleh tentara lain jika gugur dalam peperangan. Namun tidak ada satupun tentara yang gentar dan mundur. Selain itu, mereka dididik secara fisik maupun mental dengan latihan yang sangat berat. Banyak dari mereka yang tidak kuat, tetapi yang hanya bertahan, yang akan dimasukkan ke dalam pasukan khusus tersebut. Adegan kembali ke masa sekarang, di mana ISIS mulai mendekat ke arah pasukan Letnan Faisal. Letnan Faisal memberikan titik lokasi keberadaan musuh dan meminta pasukan artileri untuk menembak mereka dari kejauhan. Pasukan Letnan Faisal juga ikut menyerang kelompok ISIS tersebut hingga mereka berhasil meratakan seluruh anggota ISIS tersebut. Setelah itu, Letnan Faisal mendapat informasi dari markas pusat bahwa daerah Kurdi sudah dikuasai oleh kelompok ISIS. Markas pusat pun meminta tim Letnan Faisal untuk segera pergi dari sana. Saidah kemudian memberitahu Letnan Faisal tentang sebuah tempat aman untuk berlindung, yaitu di sebuah makam Raja Arkadi. Malam harinya, mereka sampai di makam tersebut, tetapi sayangnya makam itu sudah menjadi tempat istirahatnya para teroris dengan persenjataan lengkapnya. Mereka harus melawan kelompok teroris tersebut dan terjadilah baku hantam yang sangat mengerikan. Dengan cukup mudah, pasukan khusus Turki berhasil menghabisi para teroris tersebut. Hingga mereka akhirnya bisa beristirahat di sana sambil menunggu fajar tiba. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan tersebut, Arif yang terus-menerus memantau keadaan. Ia kembali melihat kelompok ISIS yang saat itu sedang menyandera beberapa warga sipil.
Warga sipil itu terdiri dari seorang pria, satu wanita, dan satu bocil perempuan. Mereka yang tidak mau berdiam diri melihat warga sipil diperlakukan seperti itu, tentu langsung berniat melawan kelompok ISIS tersebut. Di sini mereka membagi tugas. Letnan Faisal dan sebagian anggota diam-diam mendekat ke tempat kejadian. Sementara itu, Arif akan membantu tim dari kejauhan menggunakan senjata snipernya. Di tengah pertempuran, ternyata ada sniper ISIS yang telah mengamati mereka dari atas bukit. Arif dengan sigap langsung mengincar sniper tersebut. Dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya, pasukan Turki berhasil menyelamatkan ketiga sandera tersebut. Salah satu sandera yang baru saja mereka selamatkan ternyata terluka parah akibat disiksa oleh kelompok ISIS. Letnan Faisal berusaha mengobati pria tersebut. Kemudian, si pria mengatakan kalau dirinya merupakan kapten polisi di wilayah tersebut. Namun, ia sudah kehilangan 80 anggota polisinya dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan sekarang, mereka juga membawa 2 orang warga sipil yang tadi sempat diselamatkan. Diberitahu kalau bocil ini bernama Enubel, sementara perempuan satunya bernama Nabat. Pemukiman tersebut merupakan desa tempat tinggal Enbul dan Nabat. Di sini, Nabat menjelaskan kalau para tentara Turki bisa beristirahat di sana untuk sementara. Sesampainya di desa, mereka memastikan bahwa tempat tersebut benar-benar aman dari para teroris. Karena penjemputan helikopter baru akan dilakukan esok harinya. Kemudian mereka disambut oleh beberapa warga serta sang kepala desa. Di sini sang kepala desa berterima kasih kepada mereka yang telah menyelamatkan Enbul dan juga Nabat. Bersamaan dengan itu, datanglah seorang pria bernama Baron. Ia adalah satu-satunya yang tersisa dari para pejuang yang ada di desa ini. Baron menjelaskan kalau ISIS telah membantai warga desa hingga hanya menyisakan 15 anak serta 25 orang dewasa. Kemudian, Baron mengajak pasukan Turki agar menginap dan beristirahat di rumahnya. Di saat pasukan Turki itu tengah beristirahat, mereka tiba-tiba mendapat kabar dari markas pusat kalau ISIS sudah menghabisi tentara Irak dan juga tentara Kurdi. Kelompok utama ISIS akan pergi menuju desa yang saat ini mereka singgahi dan akan tiba esok siang. Untuk itu, markas pusat memerintahkan pasukan Faisal agar segera pergi di waktu fajar sebelum pasukan ISIS tiba. Baron yang juga mendengar kabar tersebut hanya bisa pasrah dengan nasib desanya. Setelah itu, Letnan Faisal memutuskan pergi di malam ini juga dengan membawa Saidah serta pasukannya. Namun Saidah mengatakan jika pasukan Turki pergi dari desa ini, penduduk desa ini akan dibantai oleh para ISIS. Letnan Faisal pun menjawab kalau misinya adalah menyelamatkan Saidah, bukan melindungi penduduk desa. Letnan Faisal juga mengatakan kalau keselamatan anggotanya adalah tanggung jawab. Mendengar hal itu, Saidah lantas membawa Enbu, lalu mengatakan kalau ia tidak akan pergi meninggalkan penduduk desa. Kemudian Saidah menyuruh Letnan Faisal dan anggotanya untuk pergi karena ia tidak butuh tentara pecundang yang hanya mementingkan misi, namun tidak mau membela yang lemah. Mendengar hal tersebut, Letnan Faisal sangat tertampar dengan apa yang diucapkan tadi oleh Saidah. Ia pun langsung meminta pendapat para anggotanya tentang apa yang harus mereka lakukan. Para anggota pun mengatakan kalau menurut perintah memang mereka seharusnya pergi meninggalkan desa. Namun, hati kecil mereka sangat tidak terima jika harus meninggalkan warga desa yang sudah ingin menampung mereka. Keesokan paginya, terlihat helikopter evakuasi berangkat dari markas pusat menuju titik lokasi, yaitu untuk membawa Saidah serta pasukan Letnan Faisal. Namun, setelah sampai di titik lokasi, ternyata pasukan Letnan Faisal sudah menunggu dengan para warga desa. Di sini, Letnan Faisal menyuruh tim penjemputan membawa sebagian warga desa yang sudah tua dan anak-anak. Sementara warga desa lainnya yang tersisa akan tetap di sini bersama pasukan Letnan Faisal.
Setelah pasukan Faisal meninggalkan markas, mereka langsung dihubungi oleh pusat komando. Pusat komando ingin tahu mengapa mereka tidak mau dievakuasi. Letnan Faisal dan pasukannya pun berbohong. Mereka mengatakan bahwa cuaca sedang buruk dan membuat mereka tidak bisa dievakuasi hari itu juga. Pusat komando berjanji akan mengirimkan bantuan pada esok harinya. Pasukan Turki kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan pasukan ISIS. Mereka mengibarkan bendera Turki untuk meningkatkan semangat juang mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mengatur strategi dan mengumpulkan amunisi. Letnan Faisal menjelaskan tugas masing-masing anggota. Arif akan berjaga di menara masjid dengan senapan snipernya, sementara Baron akan melindungi Arif dari bawah. Sebagian anggota akan berjaga di garis tengah dan senjata otomatis. Dan Letnan Faisal akan berada di garis depan. Tiba-tiba Arif melaporkan bahwa pasukan ISIS sudah mendekat. Mereka memiliki sekitar 200 tentara, 8 kendaraan taktis, dan 1 tank buatan Amerika. Pasukan Turki segera bersiap dan memulai pertempuran. Kemudian Letnan Faisal memerintahkan anggotanya untuk mundur ke garis tengah. Namun salah satu anggota tertembak dan tertangkap oleh ISIS. Tinggal ia meminta Arif untuk merawat anaknya di rumah. Jika pasukan Turki hampir kehabisan amunisi, seorang anggota ISIS membawa bom untuk diledakkan bersama pasukan Turki. Kemudian Letnan Faisal menghadang dan tertembak oleh salah satu peluru. Sebelum meninggal, Letnan Faisal memberikan wejangan kepada pasukannya tentang pentingnya hati nurani dan kesetiaan kepada tanah air. Sementara itu, helikopter yang membawa Saidah tiba di markas besar Turki. Saidah membaca surat dari Letnan Faisal yang menjelaskan tentang kehilangan putrinya dan harapan agar putrinya bisa mengikuti jejak Saidah. Saidah menangis setelah mengetahui Letnan Faisal telah gugur. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan Mimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.